Salam olahraga Sobat Kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper setelah sekian lama ya. Jadi sedikit pemberitahuan tuh Sobat Kiper semua yang bertanya, mana nih Bang Tommy nih, mana nih review barang kiper kok jadi hilang begitu aja ya. Jadi bulan Februari kemarin itu memang masa yang sangat berat ya, kenapa? Karena istri saya kena COVID, lalu habis istri saya kena COVID dan dia sembuh, saya terkena DBD, lalu habis saya kena DBD dan masa recovery, saya terkena banjir Medan juga, jadi rumah saya kebanjiran sampai sebetis, ya kira-kira seperti itu kondisinya, yang ngebuat saya harus mengungsi dan ya tentu saja ketika saat itu masih belum pulih sempurna dari DBD ya, sehingga saya butuh waktu beberapa minggu lagi untuk recovery sebelum akhirnya bisa mabok lagi dan datang dengan memberikan review untuk Sobat Kiper semua ya. Jadi mohon maaf atas hilang sekitar 2 minggu ke 3 minggunya ya, dan namun tenang saja, review bareng kiper masih berkomitmen untuk membantu Sobat Kiper semua dalam memberikan informasi yang terbaik tentang golf ya, dan dunia perkimpuran secara umum. Oke, langsung saja kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang PGS Winner Gold yang ada di tangan saya ini ya, dan di minggu depan kita akan membahas tentang Beetle Sport, Inizio Pro 3 dan Thunder Blitz ya. Jadi sabar aja Sobat Kiper semua, pasti semua akan kita review ya. Jadi langsung aja kita mulai ya. Di PGS Pro Winner kali ini saya jujur saja sangat senang dengan tasnya ya. Tasnya itu warna putih, biasanya tas glove itu warna hitam ya. Dan semuanya ini dibungkus dari plastik mica ya, seperti demikian, dan bukanya itu dengan menggunakan velcro di bagian atas seperti ini. Jadi ditutupnya juga hanya seperti ini dan dibukanya juga sesimpel seperti ini ya. Dan hasilnya ini menurut saya tasnya ini sangat elegan ya. Di bagian belakang tas, gantungannya ada seperti ini ya. Di bagian belakang tas ada penjelasan mengenai cara perawatan dan sedikit tentang glove-nya ya. Namun ya buat Sobat Kiper yang udah nonton channel ini ya tidak ada masalah ya. Pasti udah tahu harus ngapain dengan glove-nya ya. Langsung aja kita mulai bahas. Si glove-nya ini, material backhand-nya ini merupakan semua menggunakan full dumbbacks ya, dengan material seperti meshing ya. Ini saya bilang seperti meshing, kenapa? Karena dia cuma membuka bagian ini ya, di bagian belakang, sehingga saya tentu saja tidak ada ide di bagian belakang yang tertutupi oleh dumbbacks ini seperti apa. Namun harusnya dengan meshing seperti ini itu memberikan kenyamanan yang lebih ya. Dan dari percobaan saya sendiri, meskipun tidak direkam dalam video, tidak rekam dan tidak ada dalam video ini, saya sendiri ngerasa glove ini sebenarnya termasuk nyaman, tidak terasa pengap di dalam si glove-nya sendiri ya. Jadi untuk Sobat Kiper tidak perlu khawatir, PGS Pro itu hadir dan sesuai dengan reputasinya memberikan glove yang nyaman ya. Dia menggunakan double strap yang Sobat Kiper bisa lihat seperti ini. Double strapnya itu simple, standar aja ya, tidak ada hal yang benar-benar istimewa di double strapnya. Namun double strap sendiri itu memberikan Sobat Kiper yang lengannya itu kecil atau pergelangan tangannya kecil itu kenyamanan dan rasa aman, tidak bergeser ketika digunakan ya. Wrist insertnya menurut saya tergolong longgar ya. Jadi untuk Sobat Kiper yang tangannya besar, yang selama ini sulit masuk ya, seperti saya biasanya, itu dapat masuk dengan sangat gampang sekali ya. Dan double strapnya itu mengizinkan, meskipun dia memiliki wrist insert yang longgar, ya rasanya gripnya ini masih nyaman, meskipun tentu saja kayak di kasus saya ini bakal ada kepanjangan ya, karena ada silikon rubber di bagian ujungnya ya. Dari segi backhand, menurut saya tidak ada banyak hal yang bisa dikomentarin ya. Ini benar-benar simple seperti apa yang kamu duga dari glove mid grade ya, yang menggunakan full dumbacks di bagian belakang. Dumbbacks-nya sendiri menurut saya cukup memberikan proteksi jari, namun rasa atau impact di jari itu tidak sekeras biasanya ya, yang artinya sebenarnya secara structure dan juga secara padding ya, glove-nya ini memberikan proteksi yang cukup bagus ya. Dari segi desain, warna hitam dan emas itu emang cocok banget ya, rasanya elegan, berkelas dan keren. Dan saya pribadi suka dengan kombinasi warna emas dan hitamnya ya, dua warna yang saya sukain. Kalau Sobat Kiper perhatikan, saya sebenarnya pencinta warna hitam bagi untuk glove ya, seperti itu. Nah, si glove-nya ini menggunakan negative cut seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Glove ini menggunakan hybrid cut ya, jadi dua jari terluarnya ini menggunakan roll cut ya, di mana si jari itu
Jadi glove ini menggunakan hybrid cut ya, di mana dua jari terluarnya itu adalah roll cut dan dua jari terdalam itu adalah negative cut ya. Yang memberikan daya redam yang sangat optimum untuk sobat kiper gunakan ya. Jadi kalau sobat kiper setia menonton RBK ya pasti udah saya jelaskan. Dua roll cut di bagian luar ini mengizinkan ketika bola datang, bagian yang bersentuhan dengan latex itu pasti adalah bagian yang bersentuhan dengan bola itu udah pasti adalah bagian latex ya. Dan dua jari tengah itu menggunakan negative cut sehingga ketika dilakukan grip, feel atau kontrol jari yang merupakan keunggulan dari negative cut itu membantu sobat kiper bisa merasakan atau tahu timing menutup dan mengatupkan jari dengan tepat sehingga bola menjadi lebih gampang untuk ditangkap namun tetap memiliki daya redam yang bagus karena dua jari terluarnya menggunakan roll cut yang berarti impact dari bola itu teredam sampai ke backhand seperti demikian ya. Jadi untuk sobat kiper yang pengen daya redam namun juga tetap pengen kontrol, si glove PGS Winner ini bisa menjadi pilihan yang sangat baik di pasaran saat ini. Karena jujur saja belakangan ini saya ngerasa kita kebanjiran dengan glove negative cut ya, dan glove-glove hybrid seperti ini ya sempat hilang dari pasar ya. Dan si PGS Winner ini memberikan opsi yang sangat bagus untuk sobat kiper yang menginginkan feel dari si hybrid cut yang menurut saya pribadi ini adalah jenis cut yang paling simple, yang paling optimum untuk glove mid grade ya. Karena kalau sobat kiper mau cut-cut yang aneh seperti yang ada di FAT, seperti yang ada di Inizio Pro 3 itu pasti harganya lebih mahal ya dan tidak masuk akal untuk dimasukkan di glove mid grade. Nanti harganya jadi malahan di atas 400.000, nggak make sense gara-gara cut seperti demikian ya. Jadi si hybrid cut ini pilihan yang menurut saya sangat optimum dan sangat baik untuk di glove mid grade ya. Lalu kita berlanjut ke latexnya ya. Latexnya sendiri dia menggunakan latex new basic ya 4 mm standar. Namun dari pengujiannya saya sendiri, ketika saya pre-washing terus habis itu saya pakai main yang pertama, saya merasa glove-nya ini latexnya bukan gripnya termasuk baik, namun bukan yang termasuk papan atas. Jadi jujur saja menurut saya latexnya ini kalau saya peringkatkan ya dari latex new basic ya, kita adunya cuma new basic, yang paling lengket saat ini itu FAT dan ada beberapa yang seperti misalnya di RG Kakat ya, dan juga bahkan sebenarnya di PGS yang lama, di PGS H2, Eagle H2 itu tidak jauh berbeda dengan yang disediakan atau dengan yang terbaik yaitu FAT saat ini ya, FAT Venom Praxi ya. Nah, si PGS Eagle ini menurut saya grip latexnya itu somewhere ada di tengah meskipun termasuk dengan yang kategori bagus. Jadi masih sedikit di bawah bahkan PGS Eagle H2 sendiri ya, itu dari pengamatan saya, dan setara dengan kurang lebih dengan si PGS Eagle Black Circuit kalau sobat kiper masih ingat glove itu ya. Jadi tentu saja ini masalah latex, kalau untuk mid grade latexnya sendiri sudah sangat-sangat mumpuni ya. Namun tentu saja dengan harga yang sama sobat kiper sebenarnya bisa mendapatkan glove lain dengan latex yang lebih baik. Jadi kalau misalnya sobat kiper mau menggunakannya untuk glove tanding, saya masih lebih merekomendasikan RG Kakat ya kalau sobat kiper pengen yang apa namanya itu daya redam lebih tinggi, atau FAT Praxi sekalian ya kalau misalnya memang mau grip lebih tinggi namun tidak keberatan dengan durability yang sedikit lebih rendah ya. Sisi positifnya glove ini ya, karena dia juga tidak seempuk si FAT Praxi, ketahanannya lebih bagus. Jadi saya gunakan ini untuk latihan intensif sebanyak 1 kali dan tidak ada tanda-tanda abrasi sama sekali ya, yang berarti cuma pori-porinya jadi teraktivasi, which is good ya, bagus sekali. Namun di luar itu tidak ada tanda-tanda abrasi, yang artinya glove ini sebenarnya bisa jadi lebih awet. Dan saya sendiri merekomendasikan glove ini sebagai glove latihan. Kalau untuk tanding tentu saja sebaiknya bisa digunakan ya, karena saya kemarin baru aja cerita dengan seorang fans RBK juga yang ada di lapangan di Tembung ya, yang nonton saya main ya, adik itu ya masih SSB, dia tanya, "Bang, glove sekarang ini kok bagus? Glove sekarang ini bagus atau jelek sih, Bang?" gitu. Dan komentar saya, ketika saya main dulu ketika masih di sekolah ya, glove di saat itu tuh kualitasnya jauh di bawah dengan apa yang ada di sekarang ya. Jadi sebenarnya new basic yang ada di saat ini kalau misalnya kita kembalikan ke glove tahun berapa tuh ketika saya masih main bola di sekolah di tahun awal 2000-an ya, sebenarnya glove new basic sekarang ini pun sudah
sangat bagus sekali per standar zaman itu. Karena di standar zaman itu yang paling tingginya itu Giga Grip. Dan Giga Grip pada saat itu harganya mahal ya. Jadi di Golf New Basic sekarang dengan harga 400.000, 300-an ribu ya, meskipun memang tidak bisa termasuk murah, namun sudah jauh lebih terjangkau dengan kualitas lebih baik dibandingkan golf-golf posisi serupa pada zaman itu. Jadi tidak usah ragu untuk menggunakan golf-golf New Basic untuk bertanding ya Sobat Kiper semua. Dari segi fitur yang lainnya, saya juga salut dengan si PGS Winner yang sudah memberikan thumb wrap di bagian atas dan juga thumb wrap di bagian bawah. Ini fungsinya ketika Sobat Kiper melakukan tangkapan atas, itu berarti yang akan terkena dan menangkap itu adalah latex. Jadi memberikan grip tambahan, dan thumb wrap bawah itu juga membantu ketika Sobat Kiper melakukan tangkapan bola bawah ya. Jadi untuk golf mid grade fiturnya ini sudah relatif lengkap ya, dengan feeling yang nyaman, hybrid cut yang membantu Sobat Kiper untuk meningkatkan daya redam dan juga feel control bola yang masih bagus. Latexnya tentu saja harapan saya masih bisa ditingkatkan, namun untuk standar latihan menurut saya ini bisa sangat bagus. Kenapa? Karena latexnya menurut saya termasuk awet ya. Saya rasa itu saja Sobat Kiper untuk review golf hari ini. Senang rasanya bisa kembali ya ketika udah sehat pertama kali menyentuhkan bola, menyentuhkan kaki di lapangan bola lagi, rasanya itu jadi bersyukur banget sudah diberikan kesehatan ya, dan berhasil melalui cobaan yang cukup berat ini di bulan Februari kemarin. Semoga Maret dan kedepannya ini bakal menjadi lebih cerah. Itu saja untuk hari ini Sobat Kiper semua. Salam olahraga, sampai jumpa Sobat Kiper semua.